Bu Lida. Selamat pagi Bu Yuli. Sehat? Alhamdulillah sehat. Yuli sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Lida mau melaksanakan observasi. Ya. Gimana, sudah siap? Bismillah, siap. Siap. Deg-degan apa enggak? Deg-degan sekali. Oh, deg-degan. Oh iya, sebelum Bu Lida mau mengadakan observasi, ada yang mau saya tanyakan dulu Bu Lida. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Lida capai pada observasi hari ini? Oke, untuk tujuan pembelajaran saya pada hari ini, karena dengan mengangkat tema culinary and me, maka tujuan pembelajarannya kepada siswa yaitu yang pertama melatih speaking siswa tentang kosakata makanan, kemudian melatih writing atau cara menulis kosakata makanan itu dengan benar. Itu pertemuan yang Pertama. Terus untuk area pengembangannya dari observasi nanti apa Bu? Area pengembangannya yaitu untuk melatih kemampuan siswa tentang pengetahuan di mana akan menambah kebendaharaan kosakata makanan dari berbagai negara. Oh, berarti nanti fokusnya itu ke pengetahuan anak ya? Iya. Berarti anak tidak usah membuka kamus, tapi langsung disajikan dalam bentuk video. Oh, seperti itu. Oh iya. Terus untuk strategi pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya kira-kira hari ini Bu Lida mau seperti apa? Ya, untuk strateginya yang pertama nanti kan saya akan menampilkan video dan di mana dalam video itu akan ditampilkan beberapa makanan beserta asal negaranya. Ya. Kemudian saya sajikan juga dalam bentuk kartu atau flashcard, di mana kartu itu akan tertempel makanan dan minuman dan di baliknya ada nama makanannya dan asalnya dari mana. Gitu. Nanti saya akan sampaikan ke siswa dengan cara menghafalnya. Kemudian saya kasih waktu beberapa menit untuk menghafal kosakata tersebut. Dan nanti akan saya tanyakan satu persatu dalam sebuah kelompok. Oh, seperti itu. Kelihatannya menarik sekali ya Bu Lida. Kayaknya strateginya jarang dilakukan ya untuk guru-guru yang lain ya. Jadi saya jadi penasaran nih nanti. Seperti apa? Oh iya, nanti kayaknya sepertinya sangat-sangat menarik. Terus kemudian tadi strateginya dari proses pembelajarannya kira-kira nanti Bu Lida itu akan melakukan diferensiasi apa? Untuk pembelajaran kali ini dalam observasi ini saya akan melakukan diferensiasi proses, di mana akan ada beberapa ragam proses yang saya sajikan dalam observasi ini. Oh, berarti kalau produknya sama ya? Sama. Terus nanti saatnya pembelajaran, apakah Bu Lida akan melakukan pengelompokan itu berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan tingkat kemampuan siswa SDM-nya. Ya, jadi yang saya pilih 1 sampai 4 orang yang saya kira sudah mampu dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti anak-anak yang sebelumnya akan mengikuti ikut kelompok mana. Oh, berarti seperti itu Persebaya. Oh, seperti itu. Wah, kayaknya nanti menarik sekali ini ya. Sudah siap ini Bu Lida? Bismillah, siap. Ya. Hari ini. Oh iya, saya doakan semoga observasinya lancar hari ini. Amin. Terima kasih atas waktunya, kita ngobrol bersama sebelum Bu Lida itu observasi. Semoga nanti lancar dan bisa berjalan dengan baik. Semoga juga tercapai tentang Tujuan pembelajaran ya. Terima kasih Bu Lida.
sertifikat. yang biasanya tidak ada orang ya beda video dan tiba-tiba ketika pembelajaran video kan pasti tambah deg-degan walaupun kita biasanya pembelajaran biasa. Oh iya, seperti itu. Berarti kita nih ya. Ya. Tapi kalau sudah itu hanya di awal ketika sudah masuk pembelajaran Seperti itu. Berarti perasaan kita hanya di awal kalau menyiapkan gitu ya. Ya, Bu Ida, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi saya observasi dulu itu kira-kira Bu Ida itu dari proses pembelajaran itu kelebihannya apa sama kekurangannya seperti ini? ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Untuk selama pembelajaran tadi ketika saya melakukan pembelajaran kelebihannya yang pertama saya menggunakan media flashcard. Jadi satu media yang dimana anak-anak itu media terbaru ini dari pembelajaran ini jadi antusias anak untuk mengikuti pembelajaran ini ada penambahan dari jam sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian kelebihannya ada keaktifan di kelas. Jadi yang biasanya anak tidur satu dua orang tidur dengan adanya media ini besar yang saya kelompokkan jadi lebih aktif dan kemudian untuk kekurangannya yang pertama itu karena ketika pembelajaran itu diferensiasi ini saya dalam pengelompokan kurang memahami kemampuan siswa di awal jadi dalam pembelajaran kelompok itu tidak terplotting anak yang kita jadi satu anak yang kurang juga jadi satu jadi kurangnya SDM dari beberapa kelompok jadi mengakibatkan ketika pembelajaran itu yang kita langsung selesai soalnya yang kurang malah masih menunggu masih terbelakang di beberapa kelompok. Jadi tadi kelebihan dari observasi dulu itu tadi Bunda menggunakan media flashcard ya. Dan itu mungkin bagi siswa hal yang baru ya. Dan tadi memang pas saya observasi itu keaktifannya muncul ya dari siswa ya. Jadi menurut Bu Linda dalam di media itu membuat siswa menjadi lebih senang dan optimis ya. Itu kan ada media flashcard di mana waktu itu saya nempel makanan dan di dalamnya ada makanan nama makanannya tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi selain melihat gambar ini, dalam bahasa Inggrisnya apa? Misal dalam bahasa Inggris, ternyata nggak cuma tahu gambarnya, juga tahu nama bahasa Inggris. Tadi saya lihat SD-nya cukup menarik itu ya. Terus tadi kekurangannya itu berbeda itu pada saat bahwa dalam kekurangan itu tidak sesuai dengan asesmen awal ya. Jadi hanya tadi yang saya lihat hanya menghitung 1 sampai 4 gitu ya. Seperti itu. Terus dari kekurangan itu apakah seperti selama proses pembelajaran Bu Ida mengalami kesulitan tidak? Sangat-sangat mengalami Sangat mengalami kesulitan. itu adalah kesalahan saya di awal belum mengetahui asesmen awalnya kemampuan awal siswa seperti apa langsung saya kelompokkan untuk 1 sampai 4 gitu yang asalnya langsung pembelajaran 1, 2, dan seterusnya. Nah ketika saya kasih asesmen formatif ternyata ya seperti itu kesulitannya langsung
dari awal sudah itu ya sudah salah karena tidak ada asesmen awal itu. Terus tadi juga pas awal guru juga belum menyampaikan kesepakatan kelas, ya ingat. Terus juga teknik penilaian belum dibicarakan ke siswa. Jadi siswa tidak tahu di proses pembelajaran itu gimana sih itu. Terus di akhir penutup di akhirnya itu tadi guru itu belum mengadakan tes formatif, belum ya, dan juga belum menyampaikan materi apa yang akan disampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi yang saya tangkap seperti itu pas waktu pembelajaran kelompoknya itu sudah bagus, sudah